mengedukasi mereka bahwa Yin Yoga itu banyak sekali yang kita bisa pelajari, tidak cuma semata-mata hanya relax gitu kan. Dari segi materi yang saya pelajari di sini tuh sangat detail, jelas, dan sangat menyenangkan. Terus terang saya sangat-sangat tertarik dengan TCM. Saya lanjut sampai sekarang karena TCM. Di samping saya sangat suka dengan Yin. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang, bahagia ku denganmu. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Yuni, Pak Made, dan Mbak Pino. Selama saya belajar di sini, banyak sekali yang saya bisa pelajari, banyak sekali yang bisa saya sedikit demi sedikit taruh di kelas, dan banyak perubahan dari segi mengajar dan juga buat saya sendiri. Jadi di dalam kelas pada saat saya mengajar Yin, tidak semata-mata tahan di posisi ini selama 3 menit gitu kan. Karena banyak sekali orang-orang tidak tahu Yin. Dia datang ke kelas, oh Yin Yoga hanya rebahan di bolster, di blok, guling-guling gitu kan. Jadi selama saya belajar di sini, saya berusaha untuk mengedukasi mereka bahwa Yin Yoga itu banyak sekali yang kita bisa pelajari, tidak cuma semata-mata hanya relax gitu kan ya. Dan so far feedback yang saya dapat dari murid pun bagus, jadi mereka lebih antusias untuk berlatih Yin, untuk mendengarkan penjelasan saya, dan mereka pun bilang sangat kelasnya jadi informatif, tidak hanya duduk diam gitu. Dari segi materi yang saya pelajari di sini tuh sangat detail, jelas, dan sangat menyenangkan. Jadi selama saya belajar, walaupun materi terutama kayak anatomi itu susah dibayangkan, aduh ini masalnya seperti apa, bentuknya kayak gimana, tempatnya di mana, tapi dengan cara Mbak Yun menjelaskan, itu bisa mudah dimengerti, dan di sela-sela belajar pun ada sedikit bercanda gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus, tidak terlalu jenuh, dan tidak terlalu serius. Tapi kadang-kadang kan karena saya juga sambil ngajar gitu kan capek, tidak bisa fokus seterusnya. Tapi dengan Mbak Yuni ngasih jeda untuk sedikit celotehan, jadi oh iya, jadi sedikit lebih relax. Jadi bisa belajar lebih tenang gitu. Dan saya lihat juga sepertinya dari Mbak Yuni dan tim Yin Yoga World sangat memperhatikan kita ya, walaupun seperti sedikit souvenir, seperti sisir yang kayak gitu, mungkin terlihat kecil, sesuatu yang kecil, tapi itu mempunyai makna yang sangat dalam, terutama buat saya. Dapat sisir senang banget karena kebetulan rambut juga panjang dan juga berguna buat saya gitu loh. Jadi kayak benar-benar diperhatikan murid-muridnya. Dan juga dari segi belajar di sini pun ada grup. Jadi tidak semata-mata kita belajar, habis itu selesai kelas, muridnya ditinggal gitu aja gitu loh. Kita masih bisa WA Mbak Yuni atau Pak Made, atau ada hal-hal yang bisa ditanyakan, itu masih ada komunikasi. Jadi tidak selesai belajar udah stop komunikasinya. Jadi masih ada hubungan. Itu yang sangat saya suka di sini. Terus terang saya sangat-sangat tertarik dengan TCM. Saya lanjut sampai sekarang karena TCM. Di samping saya sangat suka dengan Yin. Jadi saya ingin memperdalam TCM. Di samping buat diri saya dulu sendiri, nanti mungkin buat keluarga, atau mungkin bisa nanti diaplikasikan ke kelas. Jadi saya ingin tanya kalau Mbak Yuni punya rekomendasi tentang buku TCM atau
tempat yang bisa belajar TCM secara khusus atau sekolah atau apa. Dan juga saya sepertinya sangat perlu banget untuk belajar lebih anatomi. Jadi saya bisa menjelaskan dengan murid dengan baik, dengan kalau pose seperti ini baiknya seperti ini atau seperti ini. Jadi saya bisa punya gambaran lebih. Dan saya pikir ini sangat penting untuk guru yoga, terutama buat saya, karena dulu sepertinya saya tidak terlalu belajar anatomi pas saat teacher training 2016 kemarin. Jadi dari sini saya ingin memperdalam lagi TCM sama anatomi. Jadi Mbak Yun kalau punya rekomendasi buku atau sekolah, kalau ada rezeki dan waktu, saya masih ingin belajar. Iya. Terima kasih Mbak Yun, Pak Made, Pak Pino, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Dewi. Iya, salah satu seperti yang saya bilang ya, di Titi itu kita salah satu tujuan saya adalah memancing rasa ingin tahu kalian gitu. Entah itu mau belajar tertariknya ke arah mana gitu, dan kenapa biasanya di buku saya selalu menuliskan referensinya. Jadi di buku manual itu bagian paling halaman belakang itu pasti saya tulis buku yang saya pakai. Jadi kalau kalian tertarik dengan materi TCM, di situ ada buku-buku yang bisa kalian gunakan, dan nanti setiap Titi kan ada biasanya tambahan buku-buku, jadi nanti bisa dibaca di masing-masing buku. Kenapa saya berikan di sana buku yang saya hanya gunakan sebagai referensi? Karena kalau kalian membaca buku itu setidaknya kalian sudah familiar dengan penjelasannya. Karena saya dari pengalaman saya kan orangnya sangat suka membaca, suka belajar, tapi membaca buku itu cukup berat kalau tidak ada orang yang menjelaskan di awal gitu. Dulu pertama kali ingat sekali waktu Titi Yin ini, buku wajib saya adalah TMI Atlas of Anatomy itu. Jadi sekalinya Jo ngasih buku wajib anatomi, setelah itu dia nggak ngasih lagi buku wajib itu bukunya tebal gitu. Dan pas buka pertama kali itu ya ampun, kebayang kan bingungnya, ini buku apa, buku kedokteran, ngapain kita harus bukunya seperti ini, bacanya gimana, nggak ada penjelasan gitu kan. Sementara di Titi sebelumnya saya belajar anatomi itu kan diajari oleh dokter bahasa Inggris, ya buat dia ya dia akan nyerocos saja gitu ya, kita nggak ngerti gitu. Kelasnya juga habis makan siang biasanya, jadi yang ada hanya bengong sama lah seperti kalian ini, ya ngapain juga belajar kayak gini kan gitu kan. Nah itu mulai yang membuka pemikiran saya bahwa anatomi itu juga ilmu yang menyenangkan, nggak harus kita jago menghafal segala macam, tapi merasa itu menarik saja itu sudah membuat kita ada keinginan untuk belajar. Dan beberapa buku anatomi juga karangan Bernie Clark, karena Bernie ini juga adalah terusan dari Paul gitu, jadi penjelasannya juga itu cukup enak. Dan buat saya membaca buku anatomi dari Bernie Clark ini, jadi ada Your Body, Your Yoga, Your Spine, Your Yoga, apa gitu, ada 3 buku kalau nggak salah. Itu cukup buat saya gitu, cukup gampang dipahami gitu, karena satu di kelas sudah sering dijelaskan oleh Jo misalnya, sekarang saya meneruskan gitu, kalian sudah mendengar penjelasan dari saya, pada saat membaca buku itu mungkin akan lebih gampang gitu, jadi tidak sesulit kalau kita belum pernah sama sekali gitu. Dan TCM juga begitu, kalau kelas-kelas memang TCM agak susah mencari kelas online, saya juga tidak terlalu tahu, tetapi buku-buku yang di sana itu sudah cukup banyak sebenarnya memberikan penjelasan gitu, nanti dibaca. Dan Shinsei kami ada kelas sama Komul juga dengan Shinsei Susanto, itu materi-materi ringan sih biasanya. Jadi kalau mau belajar hal yang TCM secara aplikatifnya, nah itu bisa ikut kelasnya hari Kamis ya Pak ya? Udah pernah kok dulu. Ya itu dah yang di Kamis itu ada kelas-kelas umum sih sebenarnya. Kalau yang belajar lebih jauhnya lebih sering kelasnya dalam bahasa Mandarin. Jadi saya juga tidak banyak punya referensi karena saya tidak bisa Mandarin. Karena dokter-dokter TCM itu kan kebanyakan ya mereka pakai bahasa Mandarin gitu. Dan bahasa Indonesia pernah Fangni cerita dia ikut kelas TCM bahasa Indonesia, kok saya jadi bingung Bu Yuni istilahnya katanya. Justru mungkin karena kami terbiasa dengan either bahasa Inggris atau bahasa Mandarin kelas itu. Kalau bahasa Inggris karena udah terbiasa mungkin kan istilah
Tapi begitu dipakai bahasa Indonesia kok jadi aneh ya, karena saya jadi puyeng sendiri belajarnya katanya. Saya juga tidak tahu Fangni waktu itu belajar di mana gitu. Tapi memang saya tidak punya banyak referensi untuk kelas TCM gitu, karena nggak tahu juga yang mana yang bagus gitu. Jadi saya selama ini lebih banyak belajarnya satu dari buku, yang kedua ya dari beberapa Shinsei ini yang memang saya sudah biasa. Kadang nggak belajar tapi saya suka ngobrol, chatting, kalau ini masalah ini gimana gitu. Jadi bisa diperdalam karena TCM ini cukup apa ya, membantu kita untuk lebih ke arah natural kan, memperbaiki tubuh. Dan semoga gitu Dewi juga pada saat mengajar bisa banyak memberikan manfaat bagi murid-muridnya dan bisa menikmati juga mengajar. Kan yang penting adalah itu kan, saat kita merasa menikmati mengajar apapun itu yang kita ajarkan, kan kita merasa ya ngajar itu pasti capek, tapi karena kita menikmati, jadi di situ juga ada kebahagiaan gitu, ada rasa happy pada saat kita berbagi gitu ya. If you love somebody, could we be this strong? I will fight to win our